komunitas ngaji bareng. Datang di desa Pasar Cegah. Di sini kan saya. Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat berjuang untuk menegakkan Islam akidah. Di sini malam-malam. Toko. Ready dia. Yang pertama adalah pembukaan. Demi tertib dan sempurnanya acara ini, mari kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Menginjak acara yang kedua adalah pembacaan tilawah Al-Quran yang akan dibacakan oleh santri TPI Masjid Baitul Mukminin Ananda Nanda Julius yang akan membaca surat Al-Maun. Kepada Ananda Nanda Julius dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yura'un wa yamna'unal ma'un.
Sadaqallahul azim. Haji Wahyuning MM. Kepada Ibu Wahyuning dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat taufik dan hidayahnya pada pagi hari ini setengah siang kita diizinkan oleh Allah bertemu bersilaturahim dalam keadaan sehat walafiat. Juga sholawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita insyaallah menyelamatkan kita di yaumil qiyamah fid dunya wa dunya wal akhirah. Yang saya hormati Bapak Camat atau yang mewakili dari Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang. Yang saya hormati dan saya muliakan Ustadz pembimbing kita, Ustadz Abdul Ahmad Rois. Yang saya hormati Bapak Pembina Komunitas Ngaji Bareng. Yang saya hormati juga Bapak Ketua Takmir Masjid Baitul Mukminin, serta Bapak Ibu hadirin sekalian yang pada saat ini bisa menghadiri acara bakti sosial yang berbahagia. Pertama-tama kami sampaikan laporan pelaksanaan kegiatan bakti sosial di Desa Wonorejo, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang pada tanggal 10 Agustus tahun 2025. Dasar pelaksanaan saya melaksanakan kegiatan ini adalah kewajiban kita sebagai muslim untuk memiliki kepedulian kepada sesama, utamanya saudara-saudara kita yang baru. Ini barangkali kita terketuk pada saat itu kami bertemu dengan tokoh yang berikut terlibat dalam pembangunan masjid dan pembinaan utamanya saudara-saudara baru kita yang seiman, utamanya yang seiman semuslim ini. Pada saat itu kami dengan Bapak Mulyono dan Pak April, mungkin tidak asing ya Bu ya dengan Pak April ya. Pak April ini termasuk salah satu yang terlibat dalam mendirikan masjid ini. Pada saat itu kita sefrekuensi, kalau sefrekuensi itu bisa berjalan bareng ya. Ini untuk bersama-sama kita bersilaturahmi untuk ada kedekatan dengan panjenengan semua yang ada di Desa Wonorejo ini. Jadi awal mulanya itu kita ada kronologisnya, kami melaksanakan kegiatan bakti sosial di Desa Wonorejo ini utamanya untuk menjalin silaturahmi, untuk peduli pada panjenengan, menjalin ukhuwah kepada saudara-saudara kita semuslim maupun yang baru mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita sesaudara, seiman, seakidah. Oke, Bapak Ibu. Kemudian untuk meningkatkan ukhuwah juga dan memakmurkan rumah Allah ini, karena ini mendirikan masjid ini ceritanya ndak mudah nih Bapak Ibu, dengan yang panjang, cerita yang panjang, akhirnya berdirilah Masjid Baitul Mukminin. Karena insya Allah masyarakat Desa Wonorejo ini toleransi dan kerukunan umat beragamanya sangat tinggi. Terima kasih Ibu Lurah juga selaku penggerak PKK bisa mengayomi warganya dan menghargai akidah masing-masing. Yang penting adalah kebersamaan, kerukunan daripada warga itu sendiri, dan tidak ada paksaan pun dalam beragama, sehingga kita kaum muslimin ini bisa belajar, bekerja bersama, hidup damai di lingkungan masing-masing.
dan kita juga masing-masing punya kewajiban, baik di yang masyarakat non muslim punya kewajiban beribadah sendiri, dan kami juga punya kewajiban sesuai syariat sendiri, dan kami ada kepedulian untuk menjalin hubungan kehangatan, ada ikatan batin antara komunitas ngaji bareng dengan warga di sini. Jadi itu tujuannya, maksud dan tujuannya ini untuk memakmurkan rumah Allah ini juga. Kenapa tidak saya laksanakan di lapangan maupun di tempat-tempat lain? Karena kita tujuan kita yang kedua di samping untuk silaturahmi juga untuk memakmurkan Masjid Allah ini. Dan kegiatan ini tidak bisa terjadi begitu saja Bapak Ibu, sehingga kami karena sefrekuensi dengan bapak-bapak yang tadi saya sebutkan, kami mengajak semua kawan-kawan kami sehingga bergabunglah dari berbagai organisasi sosial, dan saya terima kasih saya ucapkan para donatur yang mendukung acara program bakti sosial ini, karena saya tidak mungkin bisa berdiri sendiri tanpa bantuan kerjasama dari semua pihak yang terlibat. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada donatur satu lembaga manajemen infak LAS LMI LAS Nasional Malang, yang kedua kepada BMH Baitul Mal Hidayatullah Malang, ini juga mendukung. Kemudian yang ketiga Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak LKS Ar-Rabbani Singosari. Terima kasih juga kepada komunitas Iqra 1 belajar dari yang muda. Kemudian komunitas Tadabur RSJ Lawang, ini juga ikut terlibat mendukung program Baksos. Dharma Wanita Bapas Malang, kemudian Majelis Taklim Al-Sakinah Lapas Malang, kemudian Jamaah Ngaji Masjid Al-Ikhlas dan masjid-masjid lainnya, serta masyarakat lainnya terlibat baik dana finansial maupun tenaga pikiran, semua yang dicurahkan akhirnya pada hari ini terwujud bakti sosial di Desa Wonorejo Kabupaten Malang ini. Jadi kegiatan Baksos ini meliputi satu, ada bersih-bersih masjid yang sudah kita laksanakan pada tinggal 3 Agustus kemarin, seminggu yang lalu kita sudah program ini dilaksanakan lebih awal karena biar tidak terganggu, masjidnya sudah bersih, itu tidak siap ditempati. Kemarin ada 2 masjid yang perlu kita laporkan yang dilaksanakan kegiatannya di Masjid Baitul Mukminin dan Masjid Jamiatul Khairat di Rekesan, ada 2. Jadi di Desa Wonorejo ada 2. Jadi ini kemudian yang kedua nanti ada cek kesehatan gratis, monggo belum dilaksanakan. Pendataan penduduk sudah ya Bapak Ibu ya tadi ya, sudah dilaksanakan. Kemudian kegiatan yang ketiga berbagi bantuan yang antara lain nanti ada paket sembako, insya Allah ini 125 paket, dan juga Al-Quran 125 paket insya Allah, 125 buah. Kemudian mukena ini menyesuaikan nanti ibu-ibu aja, bapak-bapaknya nggak mendapatkan, nggak pakai mukena ya bapak-bapak ini. Jadi ini mukenanya untuk ibu-ibu saja ya. Jadi ini kegiatan yang kami laksanakan Bapak Ibu di Desa Wonorejo, dan juga Semarak TPI ini dari Rabbani, dari LKS Rabbani. Barangkali itu Bapak Ibu yang perlu kami laporkan kepada dengan semua. Terima kasih atas dukungannya dari lembaga donatur dan masyarakat semua takmir yang terlibat telah menerima kami, kedatangan kami di Desa Wonorejo ini. Para pengurus takmir Masjid Baitul Mukminin, ibu-ibu, Bu Lurah, juga terima kasih semua warga masyarakat yang hadir di sini. Mudah-mudahan masjidnya terus ramai, semakin semarak, persatuan dan kesatuan dengan tetangga tetap terjaga nih Bapak Ibu. Barangkali ini yang kami sampaikan, ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah wa ridha inaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutan atau laporan dari Ibu Wahyuni. Dan kami ingatkan bahwasanya di dalam hadis Nabi disebutkan
al-mu'minu lil mu'minina kal bunyan yasuddu ba'dahu ba'dahu. Orang mukmin itu laksana bangunan tembok, yang satu menguatkan yang lainnya. Jadi orang Malang yang di sana dengan orang Malang yang ada di sini itu saudara. Jadi kita didekatkan dengan ikatan batin bahwasanya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tauhid inilah yang mengikatkan kita sebagai laksana bangunan tembok, yang satu menguatkan yang lainnya. Terima kasih. Selanjutnya adalah menginjak acara yang keempat adalah sambutan dari Ketua Takmir Masjid Baitul Mukminin yang akan disampaikan oleh Bapak Rusdi Ahmad. Kepada Bapak Rusdi Ahmad dipersilahkan. Sambut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-ayat. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin. Pertama-tama kami ucapkan ribuan terima kasih kepada para hadirin sedaya, baik saking Wonorejo maupun saking Malang. Kula selaku Ketua Takmir dan pengurus mewakili sedaya pengurus dan masyarakat Wonorejo Muslim mengucapkan ribuan terima kasih kepada ibu-ibu, bapak-bapak sing saking Malang. Mungkin belum boten saged matur kathah lilian matur mawon. Mugi-mugi sedaya pertemuan iki angsal manfaat barokah lan kathah hikmahe. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Rusdi. Semoga Bapak Rusdi Ahmad ini dalam menggawangi Masjid Baitul Mukminin dilimpahkan kesehatan, selalu istiqomah dalam memimpin, insyaallah. Melanjutkannya, untuk acara yang kelima adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Camat, karena Bapak Camat berhalangan hadir, maka diwakilkan oleh Bapak Sekcam, Bapak Heru. Kepada Bapak Heru dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Panitia, semua yang hadir di sini, Pak, mungkin dari Malang, saya juga tidak bisa menyebutkan satu persatu, pokoknya semua yang hadir di sini, termasuk barang kasar, barang halus pun kena sebut kabeh. Pertama-tama kami panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana kula panjenengan sedaya dinten menika tasih diparingi sehat walafiat saged rawuh wonten masjid niki dalam rangka bakti sosial. Jenengan nenten bakti sosial seneng apa mboten? Nggih, lek mboten seneng nggih niku dibeto wangsul malih. Yang kedua, kami tunjukkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah mengajak kita atau menuntut kita dari zaman jahiliyah menuju ke jalan yang terang benderang, yaitu ajaran agama Islam. Bapak Ibu hadirin semua, kami selaku mewakili pemerintah dari Kecamatan Bantul, khususnya Desa Wonorejo,
kami merasa berterima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam kegiatan ini. Mungkin rasa terima kasih itu lek diibaratni napa nggih? Gunung niku tasik pun gedhe wae tasik kurang gedhe nggih. Dengan tidak hadirnya Bapak Camat juga Bapak Sekcam, kami mohon Ibu tidak mengurangi rasa hormat dalam kegiatan pada hari ini. Mungkin kalau di hari yang akan datang mungkin ada kegiatan seperti ini, mudah-mudahan Bapak Camat bisa menghadiri. Ngoten Bu nggih. Penting kegiatan ini saged lancar nggih. Kalau mau Ibu angsal napa mukena. Bapake mboten nggih. Abane nek njaluk sarung. Nggih mengke lek ten griya jenengan nyuwun ibuke mawon. Nggih. Dan nggih mungkin niku mawon Pak nggih Ibu. Mudah-mudahan semua pihak yang terkait dalam kegiatan ini amal ibadah panjenengan mungkin saged diterami Gusti Allah, diparingi rezeki ingkang lancar lan barokah. Amin. Santen toya klopo cekap semanten atur kawula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas wakil dari sambutan dari pihak kecamatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala melapangkan dan memudahkan segala urusan kita bersama. Amin. Selanjutnya adalah acara yang ke-6, sambutan dari pembina komunitas ngaji bareng Malang yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Haji Johnson Rekwin selaku pembina komunitas. Kepada beliau dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. La haula wa la quwata illa billah ma ba'du. Suaranya kok mau hilang Pak Ustaz? Ya. Bapak Ibu tadi anak yu painten keleleken kelopo ya. Pak Camat ini wakil dari Pak Camat. Pak, sangat saya hormati Pak, meskipun Pak Camat tidak hadir, Pak Sekcamnya Pak Heru juga tidak hadir, tapi ini luar biasa. Pak Camat melebihi. Saya yakin kalau ada profesor, satu-satunya profesor dari kecamatan. Enggak. Ini andaikan potong di tempat saya gratiskan Pak. Ya, jadi sudah enggak usah diana lagi. Sebelahnya Pak Ustadz, ini Ustadz komunitas. Jangan melihat fisik. Memang beliaunya kecil. Usianya memang masih 20 lebih. 30 kurang. Nah, berarti ya kurang 30, 20 lebih. Tapi mungkin beda dengan Pak Ketua Takmir. Nah, Ketua Pak Takmir Pak Rusdi, alhamdulillah badannya sehat, orangnya saya yakin kuat. Mengapa? Karena beliau memangku sekian jamaah yang berada di Masjid Baitul. Ya Allah, ini saya yang sangat saya banggakan. Cewek yang berada tadi pertama, ini yang saya banggakan. Mengapa? Karena satu-satunya ketua, Bapak Ibu ini adalah ketua komunitas ngaji bareng yang menginisiasi juga. Ada Bapak Ibu yang sudah termasuk Pak Mul. Pak Mul yang inisial sama Pak April, Pak Mulyon, Pak Mul, banyak Pak Mul itu apa? Nah, ini Pak ada Pak Mulyono, Pak Mulyanto, ada yang lebih terkenal lagi Pak
Nah, ada Pak Mul. Iya. Deddy Mulyadi. Ada Deddy Mulyadi. Nggak, ini yang lebih terkenal lagi itu ada Pak Mul. Tapi saya bukan Pak Mul itu ya, tapi Pak Mul yang ini yang sangat saya hormati karena beliaulah sama Pak April dari PMI Kabupaten Malang termasuk membangun berdirinya Masjid Baitul Mukminin. Bapak Ibu, komunitas saya akan karena selaku didapuk selaku pembina. Nah sebelah ini berarti pembimbingnya. Nah pembimbing meskipun kecil tapi beliaunya pembimbing. Masih muda tapi insya Allah sudah beristri ya Bapak Ibu. Nah jadi terbentuknya komunitas ngaji bareng Bapak Ibu perlu kami sampaikan dulu. Mudah-mudahan nanti bisa istiqomah. Pertemuan ngaji bareng, komunitas ngaji bareng ini baru terbentuk di bulan Juni tahun 2025. Berarti masih nggak usah tertawa dulu Pak Mul. Bukan tahun yang lalu, insya Allah baru 3 bulan yang. Jadi enggak kayak suwe 2020 berapa tapi 2025. Jadi komunitas ngaji bareng ini alhamdulillah terbentuk. Ketemu beliau-beliaunya inilah yang akhirnya kenal dengan namanya Desa Wonorejo Kecamatan. Meskipun kita sudah terbiasa datang ke Bantur. Kalau enggak salah waktu itu ke Wonogoro. Ada Pak Lurah, kita sudah bakti sosial di sana, tapi bukan nama komunitas. Nah, tapi komunitas yang lain. Tapi yang ini komunitasnya baru beranggotakan 40. Atas inisiasi, yaitu cewek saya sekarang. Nah, jadi itu Bu Wahyu yang berkali-kali hadir ke sini, termasuk sama Pak Takmir, ya termasuk membidani lahirnya pertemuan pada pagi setengah siang. Gak enak ini sama si pembawa acara, Pak ojo suwe-suwe. Wetenge rodok lu. Masalahnya nanti masih banyak kegiatan yang lain. Ya wis, sing penting keripik gedang godo ketera. Titik edang podo kok nek gak dikei titik dang podo kroso kadung lunggune nggih ngarep gak dikei ngomong koyo gak enak. Maka titik-titik pokoke kroso. Nggih. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, ini sesuai kalau tadi Pak Ustadz ngomong, ini adalah di Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Insya Allah ini Ustadz. Jadi masuknya kita bersama-sama ini adalah karena di Desa Wonorejo kita tahu sejarahnya, maka setelah dilihat ternyata sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Oleh sebab itu nggak ada jarak kota, kabupaten ini enggak. Kita sekarang semua insya kita datang ke sini bukan hanya yang disampaikan oleh Ibu Ketua Panitia yang tadi hanya sembako, kemudian ada mukena, bapak-bapak insya Allah ada sarung, insya Allah itu nanti ada sajadah, dan masih banyak yang lain, dan insya Allah yang lain itu masih belum terbeli. Nanti masih dititipkan. Kan boleh angan-angan Bapak Ibu. Karena spontanitas inilah yang akan kita bagikan apa adanya. Yang adanya ini dulu berarti ini yang kita kan. Mengapa? Karena jarak 3 bulan itu healing ke Lumajang, kemarin ke Ngantep. Ngantep itu tanggal berapa ya? Ke Ngantep. Nah, berarti hari ini kita hadir ke sini dengan insya Allah tidak semua diajak, tapi hanya beberapa yang hadir di sini. Mudah-mudahan Bapak Ibu, kami selaku pembina komunitas saling doa, dongo di nongo. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang berada di Wonorejo ini, Desa Wonorejo, tetap tidak ada yang namanya
di rumah tangga iku geger nek ana ngomong aku lho ndek omahku gak tau geger. Kaya lho. Ya nggih mboten napa nek kula niki koyoke bendina se geger niki. Nggih. Tapi alhamdulillah kali ini kula dugi teng mriki insyaallah full tim. Artinya full tim. Biasanya kula niku kebenaran duwe yuga kalih, duwe anak loro. Asale kula berdua, kula dugi Sidarjo, bojo kula niku Lumajang, urip bareng wong loro. Nah, duwe anak siji, enak bertiga. Duwe anak siji ngkas, akhirnya berempat. Dadakno kok metu situ bertiga maneh. Metu maneh situ lo kembali modal. Nah, nggih, tapi alhamdulillah niki kula ajak teng mriki untuk mantun niki sedaya langsung cek kesehatan, ada nanti gula darah, ada apa itu tadi pokoknya ada 3 macam termasuk apa namanya? Kitchen. Ya, kitchen bukan termasuk. Ya, kitchen itu nanti. Nggih. Bapak Ibu, tidak terlalu banyak yang perlu saya sampaikan, tapi minimal karena ini sudah Pak Rodok cepat didik. Ya, mengapa? Karena sebentar lagi memang duhur. Ini sudah jam 11 kurang seperempat. Saya kepinginnya kalau sudah terlanjur ketemu, kepingin ngomong banyak. Tapi nanti yang paling banyak, tidak apa-apa, ustadznya yang tengah ini nanti yang akan berikan banyak. Bapak Ibu, alhamdulillah saya bisa diterima dengan baik. Artinya rombongan kami bisa diterima dengan baik. Kami pun dengan panjenengan berarti kita ketemu saudara-saudara yang berada di Wonorejo. Mudah-mudahan kita tetap rukun, damai, sejahtera. Mudah-mudahan mu'alafnya tidak berhenti sampai di sini. Mudah-mudahan akan lebih banyak Wonorejo akhirnya menjadi full muslim insya Allah. Itu kiranya yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jadi memang yupainten kelelakan kelopo. Sakniki orang Arab nulis Latin, mohon maaf lahir. Ngaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz selaku pembina komunitas ngaji bareng. Saya juga nggak komentar karena saya juga nggak bisa pantun, nggak bisa parikan. Saya tak terlihat semuanya parian semua. Selanjutnya menginjak acara yang ketujuh adalah tausiah bimbingan rohani yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Hafiz Ahmad Rais MPDI selaku pembimbing komunitas ngaji bareng. Beliau ini sudah habis 30 juz loh. Makanya kami gelarkan Al-Hafiz Ustadz Ahmad Rais. Jadi sekali lagi pembimbing kami ini bukan main-main, masih kecil loh, bukan main-main. Beliau ini Hafiz Al-Quran 30 juz. Dan beliau ini di Kota Malang termasuk jadi idolanya anak muda. Banyak mengisi kajian-kajian di masjid-masjid. Sekali lagi untuk Ustadz Al-Hafiz Ahmad Rais kami persilahkan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam kita doakan lancar rezekinya, panjang umurnya, sehat badannya, lunas hutangnya, tambah banter, banyak hutangnya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Sama-sama kita hormati Bapak Camat atau yang mewakili. Sama-sama kita hormati Bapak Lurah dan Ibu Lurah yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Sama-sama kita hormati Bapak Ketua Takmir Masjid Baitul Mukminin, dan tidak lupa pula hormat kita kepada Ibu Wahyu selaku Ketua atau Koordinator Bakti Sosial hari ini. Kemudian Pembina Komunitas Ngaji Bareng Bapak Haji Johnson, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak, Ibu, kita bisa duduk di tempat ini bukan karena kita hebat, bukan karena kita kuat, tapi karena pertolongan siapa? Allah. Siapa? Allah. Kita bisa duduk bareng di tempat yang mulia, di tempat yang suci ini karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa pertolongan Allah kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa pertolongan Allah kita bukan siapa-siapa. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Kalau bukan karena karunia dan rahmat Allah, kalian semua akan menjadi orang-orang yang rugi. Maka karena ini atas pertolongan Allah, marilah kita semua bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita, panutan kita, Rasul kita yang diutus oleh Allah untuk mengeluarkan umat ini dari kegelapan menuju cahaya Islam, iman, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari sejenak kita bersalawat kepada beliau. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu, nikmat yang paling besar dalam hidup ini bukanlah nikmat harta, bukanlah nikmat kedudukan, bukanlah nikmat sehat, bukanlah nikmat dunia, tapi nikmat yang paling besar dalam hidup ini nikmat hidayah. Nikmat hidayah kita berada di atas agama yang benar, yaitu agama Islam. Nikmat ini sangat mahal, nikmat ini sangat berharga. Karena itu tidak semua orang mendapatkan dan diberikan nikmat ini, Bapak Ibu. Hanya orang-orang yang dicintai Allah, yang disayang Allah, yang disapa hatinya dengan kenikmatan yang besar ini. Rasulullah SAW bersabda, Innallaha yu'tid dunya ila man yuhib wa ila man la yuhib. Allah memberikan kenikmatan dunia ini
kepada yang dia cintai dan kepada orang yang tidak dia cintai. Semuanya dapat, Bapak Ibu. Tapi nikmat iman, nikmat Islam, yu'tihi ila man yuhib, hanya diberikan oleh Allah kepada orang, kepada hamba yang dia cintai. Maka tanda sayang Allah, tanda cinta Allah kepada kita semua, ketika Allah membimbing kita berada di atas agama yang benar ini, agama Islam. Inilah agama yang akan membawa kita kepada kebahagiaan abadi, bapak-bapak, ibu-ibu, di akhirat kelak. Keabadian, kebahagiaan yang abadi, kebahagiaan yang tidak ada putusnya. Kelak kita akan mendapatkan surga dengan berbagai macam kenikmatan. Allah berfirman, "Man syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurim min rabbih." Siapa yang hatinya dibukakan oleh Allah untuk menerima agama Islam, fahuwa ala nurim min rabbih, sungguh dia berada di atas cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Innad dina indallahil Islam. Agama yang benar, agama yang diridhai oleh Allah adalah agama Islam. Maka hendaklah bapak-bapak, ibu-ibu, kita bersyukur kepada Allah atas kenikmatan ini. Kita pertahankan kenikmatan ini. Jangan kita lepas kenikmatan ini, sebab tidak semua manusia diberikan kenikmatan hidayah berada di dalam agama Islam, agama yang benar ini. Jemaah rahimakumullah. Apapun yang terjadi, tetap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mau kita kaya atau miskin, tetap la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Ada tawaran ini, ada tawaran itu, ada godaan ini, ada godaan itu, tetap kita teguh di atas keimanan. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dini. Wahai Tuhan yang maha membolak-balikkan hati, tetapkan, kokohkan hati kami di atas agamamu. Kokohkan hati kami di atas agamamu. Ketika orang itu punya hati yang kokoh di atas agama Islam, maka dia tidak akan tergoda oleh apapun. Dia tidak akan terpengaruh oleh apapun. Dia tidak akan berubah oleh apapun. Dia akan tetap kokoh sebagaimana gunung yang menancap kuat di dalam bumi, kemudian tetap berdiri tegak apapun yang terjadi. Ada badai, ada gempa, ada angin topan, ada tsunami, gunung tetap berdiri dengan kokoh. Itulah seorang muslim. Dia tetap kokoh di atas agama Islam, agama yang benar, agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, agama yang mulia ini tidak akan bisa kita pegang dengan kokoh kalau kita tidak pernah menyapa Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita memutuskan hubungan kita dengan Tuhan kita nggak akan bisa memegang teguh agama yang mulia ini. Tidak akan bisa dipegang dengan teguh. Ada tawaran, ada godaan, maka kita tidak akan dapat memegangnya. Tapi selama kita menyambung silah, menyambung hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka agama ini akan tetap bisa kita pegang teguh sampai kita menghadap Allah. Sebagaimana pesan Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Dalam keadaan muslim. Syaratnya agar kita mati dalam keadaan muslim, bapak-bapak, ibu-ibu, hendaklah kita sambung hubungan kita dengan Allah melalui nopo? Salat. Makanya Pak Bu, salat itu satu akar kata dengan silaturrahim. Silah artinya menyambung. Kalau silaturrahim itu menyambung hubungan dengan manusia, sedangkan salat menyambung hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang tidak salat itu sama saja dia telah memutuskan hubungan dengan Tuhan. Kita memutuskan hubungan silaturahim, bapak-bapak, ibu-ibu, itu dosanya besar. La yadkhulul jannah al-qati, tidak akan masuk surga al-qati, orang yang memutuskan hubungan silaturahim.
Jadi termasuk dosa besar kalau orang itu memutuskan silaturahim. Bagaimana dengan memutuskan hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau kita memutuskan hubungan dengan Allah, maka keberkahan, rahmat itu juga akan putus, bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau kita menginginkan pertolongan Allah dalam hidup ini, kalau kita menginginkan rahmat Allah dalam hidup ini, kalau kita menginginkan ridha Allah dalam hidup ini, minimal kita sholat, bapak-bapak, ibu. Apapun profesinya, apapun pekerjaannya, apapun kesibukannya, satu yang tidak boleh ditinggalkan, yaitu apa, bapak ibu? Sholat, jangan ditinggalkan. Kita ini tidak mampu puasa, bapak-bapak, ibu-ibu, kita masih ada dispensasi. Tapi selama akal kita masih ada, ya, kekuatan kita masih ada, kita diwajibkan sholat. Orang yang tidak wajib sholat itu hanya 3. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu malas sholat, boleh menjadi salah satu dari 3 ini. Jangan tidak wajib sholat. 1, anak kecil yang belum baligh, ya, dia belum wajib sholat. Kemudian yang kedua, orang tidur sampai dia bangun tidur. Selama dia tidur tidak ada kewajiban sholat bagi dia. Nanti kewajibannya baru ada ketika dia bangun. Yang ketiga, orang gila. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, kalau malas sholat ya udah jadi orang gila saja. Itu tidak wajib sholat. Orang muslim, orang hidup tapi tidak sholat, itu ibarat orang makan tapi masuk warung, makan tapi nggak bayar, Pak. Coba bayangkan bapak-bapak, ibu-ibu, kita ini dapat nikmat dikasih sama siapa? Allah, Pak. Kita hidup ini, kehidupan kita dikasih sama Allah. Kita punya kendaraan dikasih sama Allah. Kita punya sehat dikasih sama Allah. Kalau Allah mau, Allah datangkan penyakit, kita mati, Bapak Ibu. Kita punya uang dikasih sama Allah. Semua dikasih sama Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau saya ngasih rumah ke panjenengan, satu-satu tak kasih rumah. Kasih rumah, kasih duit, tak kasih mobil, tak kasih usaha. Jenengan tunduk napa boten sama saya? Tunduk. Kalau ketemu saya panjenengan nundukkan kepala, mengucapkan terima kasih, mengucapkan matur nuwun berulang kali. Subhanallah. Coba bayangkan semua yang kita punya ini, bapak-bapak, ibu-ibu, itu pemberian Allah. Tidakkah kita menunjukkan rasa terima kasih kepada Allah? Harusnya sebagai seorang hamba yang senantiasa diberi oleh Allah, kita nunjukkan rasa terima kasih kita kepada Allah minimal dengan sholat 5 waktu, Pak. Panjenengan kalau sholat 5 waktu, meninggalkan yang haram, insya Allah masuk surga. Surga, bapak-bapak, ibu. Ada seorang sahabat datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku amalan yang mana apabila aku lakukan, aku masuk surga. Apa kata Nabi? Kamu jangan menyekutukan Allah, jangan berbuat syirik. Kemudian yang kedua, laksanakan sholat, maka kamu akan masuk surga. Apa kata sahabat itu? Ya Rasulullah, aku tidak akan menambah dan juga tidak akan mengurangi. Aku hanya tidak berbuat syirik dan juga aku hanya sholat. Apa kata Nabi? Bapak-bapak, ibu-ibu, wahai sahabat-sahabatku, kalau kalian ingin lihat ahli surga, inilah orang. Subhanallah, bapak-bapak, ibu. Maka apapun kondisinya, jangan tinggalkan sholat. Itulah salah satu bukti paling minimal kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tidak ada kebaikan, tidak ada kebaikan dalam agama seseorang ketika orang itu tidak melaksanakan sholat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, agar sholatnya benar, maka panjenengan perlu belajar. Oke, di sini sudah ada Ustadz Rusdi sebagai ketua takmir. Beliau membuka diri bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin sholat dengan benar. Karena apa-apa itu butuh ilmu. Gimana badan? Semua butuh ilmu. Orang kalau melakukan sesuatu tanpa ilmu,
maka sesuatu itu akan dilakukan dengan salah dan berisiko untuk dirinya dan orang lain. Begitu juga dalam mengabdi kepada Allah, dalam beribadah kepada Allah, kita butuh ilmu, bapak-bapak, ibu-ibu. Walaupun sudah tua, jangan malu untuk belajar ilmu. Lan tanalul ilma al-mustahyi wal mutakabbir. Tidak akan dapat ilmu orang yang malu. Jangan malu, Pak. Jangan malu untuk belajar, bapak-bapak, ibu-ibu, walaupun panjenengan sudah berumur. Karena ilmu itu tidak memandang batas usia. Semua orang wajib untuk belajar ilmu. Ya. Panjenengan sudah difasilitasi untuk belajar, sudah dibangunkan masjid. Di masjid ini ada TPQ. TPQ bukan hanya untuk anak-anak, orang dewasa juga bisa mengaji di sini. Di sini juga disediakan pembinaan untuk sholat, pembinaan untuk ibadah-ibadah yang lainnya. Ada Pak Rusdi yang siap untuk mengajarkan panjenengan semua. Insya Allah dengan panjenengan semangat belajar, ibadah panjenengan benar, kemudian ibadah panjenengan diterima sama Allah, insya Allah panjenengan semua masuk surga. Amin Allahumma amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semua untuk istiqomah di atas iman dan Islam. Amin ya rabbal alamin. Sekian yang dapat saya sampaikan, bapak-bapak, ibu-ibu. Semoga bermanfaat. Semoga pertemuan ini bukan pertemuan yang terakhir. Setelah ini ada pertemuan lagi kita, dan pertemuan kita yang abadi kelak Allah pertemukan kita di surganya. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Al-afu minkum. Sekalian doa. Mari sama-sama kita berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah kami untuk senantiasa ingat kepadamu, bersyukur kepadamu, dan beribadah terbaik kepadamu. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai Tuhan yang maha membolak-balikkan hati, tetapkan dan kokohkan hati kami di atas agamamu, agama Islam. Allahumma amitna ala dinil Islam. Ya Allah, wafatkan kami di atas agama Islam. Allahumma amitna ala dinil Islam. Ya Allah, matikan kami di atas agama Islam. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah aku, jadikanlah kami dan anak keturunan kami orang yang senantiasa mendirikan dan menegakkan salat. Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, terimalah permohonan kami ini. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Sekian bapak-bapak, ibu-ibu, atas perhatiannya.